didendangkan, ditaklimkan kajian sifat Allah wujud kita. Sampai hari ini masjid-masjid yang dikembangkan oleh orang-orang kampung beliau atau keturunan-keturunan beliau yang kita sebut orang Banjar, pasti sebelum subuh atau sore-sore ada orang mendendangkan Allah wujud kita bahwa ataupun sejenisnya. Cuma saya belakangan mulai muncul orang pulang juga dari Madinah, pulang juga dari Makkah. Lain cerita, lain kalam yang disampaikan. Dulu mereka mengatakan akidah sama, sekarang mereka mengatakan Mekah. Tidak ada di Mekah begini, tidak ada di Madinah begini. Ternyata Kiai Haji Muhammad Jailani adalah salah satu saksi. Di Mekah, di Madinah masih ada guru-guru tahun 80-an yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah. Mungkin itu masa terakhir dipakai, masa-masa terakhir, sampai kemudian mufti dari kelompok yang sangat ekstrem itu memfatwakan kafir, halal darah, kira-kira begitu terhadap guru-guru besar kita. Salah satu yang menjadi korban mereka, korban pembulian, adalah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Mahdi. Beliau tadi diceritakan waktu saya berkunjung ke kediaman Pak Kiai Muhammad Jailani, adalah keluarga mu'allimin, keluarga taklim yang mengajar di Mekah dari masa ke masa. Beliau dari ayahandanya, dari jidnya, dari kakeknya. Tapi kemudian oleh para askar-askar yang jahil, beliau ketika mengajar ditentang. Ya. Akhirnya beliau pun karena tidak ingin terjadi khilafiyah, tidak terjadi mukhasamah, beliau menghindar, mundur. Maka kajian sifat 20 yang dulu pusatnya di Makkah, pusatnya di Al-Masjidil Haram, pusatnya dulu di Masjid Nabawi, sekarang sudah pindah ke negeri kita ini. Ya. Jadi yang diajarkan tuan guru kita ini tidak lepas dari warisan ulama Mekah lama, tapi di Mekah sudah tiada. Paling cuma ada diam-diam jauh dari Masjidil Haram. Ramai sedikit dibubarkan oleh sultan, ya, polisi syariah. Namanya polisi syariah tapi tak paham syariah. Susah sekarang mau ketemu Sayyid Fulan, Syekh Fulan susah. Betullah kata baginda Rasulullah SAW, iman dari Madinah akan keluar, ya Izu akan keluar seperti ular keluar dari kulitnya, dari sarangnya. Tapi nanti ada masa iman itu akan kembali. Semoga sebagian besar kita diizinkan Allah untuk menyaksikan itu semua. Amin ya Rabbal alamin. Mau nggak? Mau. Jangan dikira pandemi ini musibah semata. Pandemi ini bagi sebagian ahlul haqiqah itu mengobati juga. Kenapa setiap kali mereka ke Mekah mereka sedih? Kenapa Mekah begini? Setiap kali mereka ke Madinah mereka sedih. Kenapa di Madinah sekering ini? Rohaninya tidak nyaman. Kita mau ziarah dibentak. Haram ya, haram. Ini korban-korban yang ketawa ini korban ya. Gak ada haram. Haram bapak. Kesel kita jadinya. Saya setiap kali umroh, saya sedih Pak melihat itu. Kadang-kadang berpikir, ya Allah, kita mau menghilangkan kesal, kok malah kita kesal di hadapan Nabi SAW kepada orang yang katanya menunggui, menjagai kumpulan Rasulullah SAW. Maka mending kita nggak ketemu mereka.
Lebih baik kita tidak berpolemik daripada kita konflik. Karena tidak pantas seseorang menyimpan kelukaan di hatinya, emosi di hatinya di hadapan Rasulullah SAW. Tapi tidak usah khawatir. Setiap 100 tahun Allah yab'ats li hadhihi ummah man yujaddid laha dinaha. Setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan, Allah akan utus pada umat ini siapa orang yang dia akan mentajdid, memperbaharui untuk umat ini agamanya. Ini zaman kita. Jangan bernostalgia lama lagi. Dulu itu dulu. Di zaman Syekh Muhammad Arsyad, beliaulah mujaddidnya di negeri kita. Di zaman ini kita harus segera mengambil estafetnya. Jangan tidur lagi. Santri-santri jangan malas lagi. Jamaah jangan bermalas-malasan lagi. Ada majelis kita hidupkan. Ada ulama kita buat pesantren ahli sunnah kita sokong buat-buat. Ada orang buat maulid, kita kuatkan, kita support mereka. Karena maulid, tanya Pak Kiai Muhammad Jalani, boleh nggak maulid terang-terangan di Mekah Madinah Pak Kiai? Nggak boleh. Di waktu Pak Kiai ngaji itu tahun 82 sampai tahun 95, pernah maulid nggak di Masjidil Haram? Nggak pernah maulid di Masjidil Haram. Tapi kalau cerita guru tua, dulu maulidnya di mana? Di Masjidil Haram. Berabad-abad lamanya dulu maulid di Masjidil Haram. Sekarang tidak boleh. Kata kawan, maulid itu dari Syiah. Syiah mana? Syiah apa sih Ben? Mana ada Syiah buat maulid seperti kita? Ada nggak? Ya ada. Coba antum cari kalau ada Syiah buat maulid pakai kitab Barzanji, pakai sintin gurau, ada nggak? Nggak ada. Syiah lebih ramai buat Asyura, 10 Muharram, maulid tidak. Kata mereka yang pernah buat maulid itu kelompok Syiah Qaramithah atau Syiah yang dulu bangun Al-Azhar lama. Apa jawaban kita? Anda tidak mengerti sejarah, ya? Atau Anda sengaja menutupi sejarah? Jangan-jangan yang kedua. Kalau yang pertama kita maklumi, kalau yang kedua namanya khianat. Masa sudah tertulis di kitab dia nggak bisa baca kitab? Kita bukan orang Arab baca kitab, kok masa dia orang Arab nggak bisa baca kitab? Ya? Kalau Habib itu jelas ada Arab-Arabnya. Hidupnya maju ke depan, kalau kita maju ke belakang. Di dalam banyak kitab dari tulisan kita banyak sekali ditulis karya Imam, ada Tarikh Khulafa, ada sekali kitab Imam Mukatsir dan lain-lain menyebutkan seorang sultan yang adil namanya Sultan Al-Muzaffar. Cuma ada yang mereka menyebutkan kisah ini ada yang tidak. Sultan Al-Muzaffar itu murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di samping kita Kiai Muhammad Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir punya murid, disuruh membimbing Sultan Al-Muzaffar. Siapa Sultan Muzaffar ini? Ternyata beliau adik ipar dari Salahuddin Al-Ayyubi, yang juga merupakan murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau melihat semangat jihad sudah hancur, sudah turun. Kita ini yang bertasawuf dituduh tidak suka jihad karena kita nggak suka bom. Memang bom jihad, memang ada di atas nabi-nabi bom. Coba tanya kepada sahabat-sahabat, ya? Tanya kepada ahli hadis, adakah jihad namanya bom bunuh diri? Ada nggak? Nggak ada. Itu bid'ah dalam jihad. Nggak ada jihad namanya bom bunuh diri. Itu bid'ah. Jangan salah-salah jihad. Maka kita mengimbau kepada saudara-saudara kita
yang sangat semangat jihad. Ayo belajar fikih jihad sama-sama. Ya, fikih jihad itu ada syaratnya. Dulu yang membangun negeri ini itu semua mengerti fikih jihad. Sekarang mereka udah buat negeri ini, terus antum kalian mau hancurkan. Gak tahu terima kasih. Ya. Oh, kita mau buat daulah Islam. Memang mudah buat daulah Islam. Bertahaplah, Rasulullah pun bertahap. Apakah ada orang berani berhasil membuat daulah Islam dengan bom bunuh diri? Nggak ada. Nggak ada kawan. Ya, nggak ada sahabat. Ya. Sultan Muzaffar akidahnya Asy'ari, Salahuddin Al-Ayyubi akidahnya Asy'ari, bermazhab Syafi'i. Beliau panggil para ulama, wahai tuan-tuan syekh, apa yang nak kita buat? Ini orang semuanya malas berjihad. Apa kata para ulama? Kita buat maulid Nabi, ceritakan kisah Nabi berjuang, ceritakan kisah Nabi dari sebelum lahir sampai lahir kembali. Akhirnya Sultan Al-Muzaffar menyetujui. Beliau mengeluarkan setiap tahun 300.000 dinar untuk acara maulid setiap tahun. Diputar tuh 300.000 dinar, berapa duit? Kita nggak tahu, tapi efeknya apa? Sultan Muzaffar Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan perang salib. Jadi perang salib itu berkah maulid. Bisa kita menangkan di zaman itu berkah maulid. Ahlus Sunnah, bukan buatan Syiah Fatimiyah atau Syiah Karamita, bukan. Itu siapa nama sultannya tadi? Sultan Al-Muzaffar, murid seorang ulama yang bermazhab dua. Syekh Abdul Qadir Jilani mazhabnya Hanbali dan Syafi'i. Jadi dia berfatwa dua mazhab. Kita satu mazhab belum beres sudah bilang tidak perlu bermazhab. Mas kita kecil, matan takrib pun belum beres. Baru hijrah sudah bahas ta'addud. Tahu ta'addud? Bukan mundut, bukan ta'addud. Zawaj. Aksar min wahid. Baru hijrah sudah bahas poligami. Baru hijrah sudah bahas jihad. Jihad di kitab fikih ditaruh di belakang. Ngerti dulu bab taharah, ngerti dulu bab mana sucinya darah orang beriman, baru bahas bab jihad. Maka dulu waktu Syekh Ahmad Thayyib diminta oleh Presiden Mesir As-Sisi, Jenderal militer, Tuan Syekh, itu hapus tuh bab jihad dan al-Azhar. Kata si jenderal yang jadi presiden. Apa kata Syekh Ahmad Thayyib tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Apa kata beliau? Pak Jenderal, Pak Presiden, urusan kamu urus sendiri. Urusan kami memahamkan umat agama. Kami tahu kapan bab jihad harus diajarkan. Tidak usah kalian recoki. Langsung diam itu presiden. Begitu kekuatan Syekhul Azhar di sana. Kalau Syekh kita nggak bisa begitu ya. Hadirin hadirat alim ulama, sahabat-sahabat rahimallahu. Jadi dulu dari generasi ke generasi, jika orang pulang dari Makkah Madinah, akidah yang diajarkan sifat 20. Sekarang kalau pulang Madinah yang diajarin apa? Membatalkan sifat 20. Kata dia, di Mekah tidak ada yasinan. Nggak nyambung kan? Orang yang sejauh ke 20 dia bersihkan. Di Mekah kapan? Di Mekah sekarang apa di Mekah dulu?
Jadi kita jangan tertipu oleh kata-kata seperti itu, ya. Giliran bab nggak kunut ikut Mekah, giliran bab sifat 20 ikut Mekah yang sekarang, giliran taraweh 20 rakaat ikut Mekah. Di sini berapa tarawehnya? Guru 11 20. Wah, top. Berarti kiainya tidak ikut umat yang ikut kiai. Kalau pengurus masjid kan maknanya ke jamaah 11 apa 20. Kata jamaah pemalas, kasalan, kasul, pemalasnya bukan main. 11 waktu. Ya, benar. Isi hati-hati semua. Benar ya? Lama amat 20. Emang begitu. Emang sholat suka-suka kita. Emang kalau kita bilang malas jadi 11. Kalau bab ibadah nanya jamaah, nanya pengurus, atau nanya ulama, atau baru nanya ulama dong. Ya, ini kan udah dekat-dekat Ramadan nih. Masjid-masjid yang Ahlus Sunnah, tolong kembalikan lagi ke 20. Mau ini Pak pengurus ada di beberapa ya. Kayaknya mau debat dulu nih di kompleknya. Tengkar dulu kayaknya nih. Tapi daripada tengkar ya sudah. Nggak sholat tarawih, penting sholat di isya. Nah, ini kalau bahasa Ahlus Sunnah yang begini-gini nih. Orang pulang Madinah sekarang pulang Mekah yang diajarin apa? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi dulu ulama berabad-abad kalau pulang yang diajarin Allah wujud kidam. Antum ikut yang mana? Kan sama-sama Madinah. Yang dulu nggak ada gelarnya, kalau sekarang ada gelarnya LC. Lulusan corona, antum tega amat sih. Itu namanya nyenyek. Sekarang ada laporin ya, biar dibully. Baik. Ini kalau bahas sejarah, ya. Sekarang itu sejarah, saudara. Sekarang bahas kita untuk memperteguh akidah Ahlus Sunnah. Belajar sifat 20 susah sekali. Tidak banyak ulama yang bisa menjelaskan secara gamblang. Maka dalam banyak kajian saya meringkas menjadi 2. Dari surat Al-Ikhlas, mungkin sudah ada mengikutinya lewat rekaman-rekaman yang ada. Tapi supaya lebih sah belajar sifatnya, belajar tauhidnya, tauhid surat Al-Ikhlas. Maka di situ ada 2 tauhid. Pertama tauhid ahadiyah. Apa arti tauhid ahadiyah? Meyakini bahwa Allah ahadun fi dzatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi wa fi asma'ihi. Allah itu esa, tunggal. Kalau esa, ahad, itu tidak ada zaninya. Kalau tunggal tidak ada 2. Kalau al-wahid masih ada az-zani. Tapi kalau ahad nggak ada pakai waw, pakai alif. Itu artinya ketunggalan. Tidak ada lagi setengah, tidak juga ada tambahan 1/2, apalagi jadi 2, jadi 3. Allah itu dulu sendiri, itu ahad. Ahad itu juga berarti sendiri. Allah itu tidak bersama yang lain. Itu makna ahad, la syarikalah. Saya mau tanya, Allah ahad itu berubah-ubah? Kalau dia berubah-ubah, dia namanya Allah itu bukan? Kullu mutaghayyirin hadithun. Atau dibalik,
kullu haditsin mutaghayyir amal. Setiap yang berubah-ubah itu dicipta. Allah tidak berubah-ubah. Maka dia bukanlah dicipta, tapi dialah yang mencipta. Ini Guru Mahmud dulu lahirnya sebesar ini. Pernah kecil ya? Oh, pernah kecil, tapi kecil dari ini. Ya, kalau sebesar ini kasihan emaknya. Saya senang kalau melihat beliau itu habis baca Quran terus gerak-gerak. Asik aja melihat dia. Seakan-akan Syekh bin Syawi dan gurunya hidup lagi ya. Itu baca Quran, orang Mesir yang dulu baca begitu. Karena orang Mesir dekat ke Sungai Nil, mereka lebih syahdu baca ayat. Dibawalah tadi. Kita nih dulu pernah kecil, benar dulu. Ya, kirain guru langsung sebesar ini. Kecil menjadi balita, jadi anak-anak, jadi dewasa. Sekarang mungkin sebagian sudah mulai tua. Berarti kita berubah-ubah. Berubah. Berarti kita ini dicipta. Saya mau tanya, kita yang berubah diri atau kita dirubah? Ada yang merubah jenggotnya sendiri dari hitam menjadi putih. Kalau boleh berkehendak, jangan sampai hitam, jangan sampai putih lah kau ya. Rambut, janganlah kau jadi berubah supaya tetap laku. Benar ya? Kalau boleh request kepada diri sendiri, keriput janganlah kau datang. Kalau boleh berkehendak kepada gigi, janganlah pernah ompong. Ya? Kalau boleh berkehendak kepada badan, jangan engkau menua. Tapi apalah daya, kita pun tidak berdaya menahan satu uban dalam badan. Berarti kita ini diatur, kita tidak mengatur. Kita ini diubah, kita tidak pernah mengubah. Kita ini digerakkan, tidak pernah bergerak sendiri. Hakikatnya ya, cuma Allah berikan suatu kesempatan dalam diri, namanya kasab. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Baginya jiwa, baginya manusia ada kasab usaha. Kasab inilah, usaha inilah yang kita nanti bertanggungjawabkan. Ada pilihan taat, maksiat, kita pilih maksiat, itu nanti dipertanggungjawabkan. Kita pilih taat, itu nanti yang akan dibalas. Kesadaran ini, mumpung kesadaran ini masih bisa, sampai nanti kesadaran itu hilang, kita digerakkan sepenuhnya. Sudah pernah lihat ada orang sudah tak bisa berpikir? Sudah lihat ada orang tidak bisa lagi jalan, sudah di atas kursi? Ya. Tanda kalau kita tidak berkehendak kecuali tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akidah Ahlus Sunnah. Sekarang muncul ada gerakan-gerakan khilafah, tapi mengajarkan free will, takdir bisa ditentukan oleh manusia sendiri. Ya, syukurnya kelompok ini gerakannya sudah dibubarkan. Tapi masih banyak saja anak muda yang gandrung, ya, karena nggak mengerti sejarah dengan baik. Kalau dia mengerti sejarah dan akidah dengan baik, dia pasti mundur pelan-pelan. Kita tinggalkan, kembali kepada. Jadi tubuh kita